Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini saya akan membagikan tutorial caranya ini menyambung pohon kopi yang sudah besar agar bisa berproduksi lebih banyak lagi dan bisa menghasilkan kopi yang lebih produktif, enggak seperti ini. Contoh seperti ini, walaupun pohonnya besar tetapi produksinya kurang, ini loh, enggak ada buahnya. Makanya harus kita ganti dengan bibit yang bagus. Nah, seperti ini adalah petani kopi dari lereng Gunung Muria, dari Pati, Jawa Tengah. Monggo kawan-kawan yang dari luar Jawa kalau ingin sharing atau ingin tukar pengalaman, bisa tanya-tanya atau bisa nanti komen-komen di kolom komentar ya. Ini ada juga kawak temennya ini yang pakai baju hitam ini. Halo guys. Dari Pati. Tapi bagi teman-teman kalau main ke hutan, saya sarankan jangan pakai kaos yang berwarna hitam ya. Karena apa? Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Karena di hutan ini seringkali ada pemburu ya. Nanti dikiranya apa itu babi hutan atau itu kayak lutung, itu monyet yang ekor panjang itu kan warnanya hitam itu. Nanti bisa kena tembak, salah sasaran lagi. Ini dia lagi motong kopi yang ini udah umur kurang lebih di atas 10 tahun ini. Tapi produksinya kurang teman-teman, makanya perlu diganti bibitnya. Nih cara nyambung batang besar. Jadi untuk penyambungan itu nggak harus di batang yang kecil, batang besar pun bisa, enggak masalah, malah lebih cepat. Ini langsung disambung nanti. Ini kita berada di wilayah lereng Gunung Muria, di lahan masih wilayah perhutani Karisidenan Pati ini, Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang satu hobi atau satu profesi, monggo kalau sharing-sharing dengan petani kopi yang ada di Gunung Muria. Nanti kita bisa mengarahkan atau saling berbagi ilmu lah, saling berbagi pengalaman bagaimana caranya agar bisa menghasilkan pohon kopi yang benar-benar berproduktif bagus itu. Ini namanya Mas Joyo, ini dari Gembong. Nah, dia ini sudah ahli sekali dalam menyambung kopi ini. Nah, ini caranya. Nah, ini caranya lihat nih, ini potong ya, biar enggak katisan ya Mas. Nah, ini dikasih plastik, ini dibungkus biar enggak kedinginan kayak orang aja. Takut dingin. Iya. Ini tebang aja ya Mas ya. Ditebang aja itu yang ini direjuvenasi aja. Nah, ini caranya ya. Nah, saudara-saudara ini. Jadi untuk penyambungan itu jangan terlalu tinggi. Nanti kira-kira satu dada lah. Satu dada ini. Ini saya geraji. Nah, ditebang pakai geraji caranya. ini. Jadi, jangan eman-eman ya Mas ya. Ya kalau yang nggak tahu ya mungkin ya apa ya, sayang lah mungkin karena pohonnya sudah besar. Tapi kan kita nggak ngejar pohon, tapi kita kan ngejar produksinya. Buat apa pohonnya besar tapi nggak ada buahnya gitu loh. Pada edan nih. Nah, ini besarnya dipotongin. Ini kalau yang nggak tahu dikiranya ini apa itu, pemiliknya udah gila, masa petani kopi udah ini pohon kopinya udah besar kok ditebang lagi gitu. Padahal nggak seperti itu. Nih. Jangan sayang-sayang ya. Nggak perlu lah, nggak perlu sayang, maksudnya itu istilahnya itu karena pohonnya udah besar terus mikirnya sayang kalau ditebang, itu jangan seperti itu. Nah, ini lagi. Ini lagi ini. Begini ya teman-teman, kira-kira satu dada. Nah, ini ditebang. Ini cara saya ya. Bagaimana cara merejuvenasi pohon tua. Nah, oke. Kita tebang lagi.
Daripada kita harus bongkar pohon seperti itu terus tanam kembali, itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama, nggak cukup 1 tahun atau 2 tahun. Mending itu kita tebang lalu kita kasih bibit yang bagus gitu. Nanti hasilnya pun sama, bahkan lebih bagus daripada penanaman awal. Karena pohon kopi semakin besar, seharusnya produksinya itu juga semakin banyak buahnya. Tetapi pada faktanya kalau bibitnya jelek seperti ini, yang nggak ada buahnya, paling ada sedikit cuma ini seperti ini. Kan nggak sebanding dengan pohonnya, kan rugi kalau dihitung-hitung petani. Yang penting gergajinya ya, harus tajam. Gergajinya juga harus tajam. Kalau nggak tajam ya ini lukanya ini nggak bisa rapit kawan-kawan loh, nggak bisa halus. Ini kalau pakai gergaji yang tajam itu, ini permukaannya bisa halus itu dan rapi. Nanti kan dikasih bibit di sini nih. Jadi dalam penyambungan itu nggak perlu harus antara yang disambung dengan bibitnya itu harus sama, tetap bisa. Yang penting salah satu permukaan sisi dari bibit itu harus sama-sama nempel kambium itu. Jangan ditaruh di tengah pas kayunya, harus ada salah satu sisi bisa nempel ke kambium. Nah, ditebangin semua. Ya. Nah. Buat kawan-kawan kalau ini ya caranya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Pakai sabung sisip. Interestnya. Ini bibitnya ini. Ini jenis kopi ya lumayan bagus lah. Kalau di sini namanya Tugusari. Kalau daerah lain saya kurang tahu ya namanya apa itu. Nah, gini sisip kan. Nah, ini kawan-kawan seperti ini ya. Nah, tinggal ditali. Seperti ini kawan-kawan. Gampang bukan? Nah, tinggal tali gini. Kita tarik, set. Nah gitu. Terus dikasih sarung biar nggak kedinginan teman-teman. Nah. Itu. Padahal bukan masalah dinginnya, tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan itu. Agar bibit ini nggak cepat ini kering. Jadi dia otomatis dia lembab di dalam plastik ini, dia akan terasa lembab walaupun panas tetap lembab gitu. Ini ya permukaannya dirapiin gini caranya lah. Nah, gitu. Dongkek kanan kiri. Nah, gitu. Ini cara saya ini. Mungkin kalau petani kopi lain ya nggak tahu saya. Ini Mas Joyo ini udah profesional ini. Nah, gini masukin, ya, tekan dikit. Nah, gini teman-teman. nah, tinggal tali aja. Nggak usah kencang-kencang ya cara talinya. Nah, set. Nah, kita bungkus lagi. Mudah Nanti kalau cara sambung itu ya. Kalau bungkusnya jangan pakai daun ya teman-teman, harus pakai plastik ya. Nanti dikiranya kayak apa itu, kayak lontong lagi kalau pakai daun itu. Nah, kita tebang lagi. Ini bisa satu sambungan, dua juga bisa. Nah ini yang kecil ini untuk tunas yang kecil bisa disambung juga. Yang besar juga sama. Tuh biar nggak terlalu tinggi ini teman-teman. Soalnya apa? Kalau terlalu tinggi ini otomatis dalam nanti tahap panen atau ngambil buahnya juga agak susah nanti. Kalau terlalu tinggi, makanya perlu kita potong biar pendek. Kalau pendek kan mudah. Pohon kopi itu yang bagus itu pendek tapi buahnya lebat itu. Ini jadi kita nggak usah manjat pohon kopi, itu tinggal berdiri aja udah bisa kayak gini. Nah ini yang sudah
proses penyambungan, tapi ini bibitnya kurang bagus dulu. Nah, seperti ini, jadi enak ngambilnya itu, pas lah istilahnya. Orang berdiri itu gampang ngambilnya, nggak kesusahan lah. Oke teman-teman, Nah, ini dirapiin gini ya agar tidak busuk ya. Nah, tinggal celop lah langsung tali. oke teman-teman, kita ini sambil lihat-lihat. Nah, ini sebetulnya ini udah besar-besar, cuma kan apa itu, pohonnya ini kurang bagus lah untuk produksinya, makanya perlu dibenahi lagi gitu. Nah ini namanya Mas Alim ini masternya kopi ini. dari Gembong juga ini. Dia ini pandai juga ini dalam penyambungan kopi ini. Nah, coba kalau pohonnya tinggi seperti itu terus buahnya kurang kan ya sangat disayangkan ya teman-teman. Jangan tanggung-tanggung ini kalau kita potong. Nah, ini buat teman-teman mungkin cara apa itu perawatan atau penanaman kopi kalau di Jawa Tengah, kalau di Pati itu seperti ini, tapi enggak semuanya sih. Ada yang dibiarkan liar seperti ini kayak liar ini produksinya kurang itu. Masalahnya bibitnya, bibit kopi kan asal-asalan, belum tentu bibit yang ditanam itu bagus itu. Nah kalau mau teman-teman mau berbagi ilmu atau sharing, jangan lupa nanti Jangan lupa like. apa itu bisa tanya atau sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nanti juga untuk mendukung channel kami jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ini Mas Alim dari Gembong ini. Ya seperti inilah para petani kopi yang ada di daerah lereng Gunung Muria, Pati, Jawa Tengah ini. Oke teman-teman, apakah sudah paham semua? Nanti lain waktu saya akan membagikan pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang lain. Ya sekian dulu teman-teman, mohon dukungannya ya. Assalamualaikum.